Rina menatap layar ponselnya. Jemarinya melayang di atas keyboard. Hatinya berdebar tak karuan. Udara malam yang sejuk di luar jendela kamarnya seolah tak mampu mendinginkan gelora cinta yang membakar di dalam dadanya. Sudah terlalu lama ia menyimpan rasa ini, membiarkannya tumbuh subur, berakar dalam, dan kini ia merasa harus meledakannya. Bukan sekadar ungkapan cinta biasa, tetapi sebuah deklarasi jiwa yang paling intim, paling romantis, dan paling menggairahkan yang pernah ia bayangkan. Ia ingin Bima, sang pujaan hati, tahu, merasakan setiap getar cintanya, setiap kerinduan yang membakar, setiap impian masa depan yang ia rajut bersamanya. Ia membayangkan senyum Bima saat membaca, pipinya merona, jantungnya berpacu seirama dengan Rina, seolah mereka berdua sedang menari di bawah rembulan. Hanya ada mereka dan cinta mereka yang tak terbatas. Dengan napas tertahan, Rina mulai mengetik, jemarinya lincah menari di atas tuts. Bimaku sayang, ia memulai. Setiap detik tanpamu adalah siksaan manis yang membuatku semakin mendamba. Aku memejamkan mata dan hanya wajahmu yang terbayang, senyummu yang menawan, sorot matamu yang menghanyutkan. Aku merindukanmu hingga ke tulang sumsum. Kata-kata itu mengalir begitu saja, seolah telah lama menunggu untuk dilepaskan. Ia menulis tentang sentuhan yang ia dambakan, bisikan mesra di telinga, kehangatan pelukan yang melingkupi seluruh tubuhnya, janji-janji masa depan yang ia impikan. Pesan pertama terkirim, membawa serta sepotong jiwanya. Lalu yang kedua, ketiga, seperti air bah yang tak terbendung. Setiap pesan terasa semakin dalam, semakin berani, semakin menggambarkan hasrat yang membara. Dalam euforia perasaannya yang meluap-luap, ia sama sekali tidak menyadari satu kesalahan kecil yang fatal. Satu digit nomor telepon yang salah ketik. Kesalahan kecil itu akan mengubah segalanya. Di sudut kota yang berbeda, di sebuah apartemen yang nyaman, Arya sedang bersantai di sofa ruang tamunya, ditemani secangkir kopi hangat dan tayangan berita di televisi. Malam itu adalah malam yang tenang, seperti malam-malam lainnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Siapa ini?" gumamnya, mengerutkan kening. Ia membuka pesan itu, sedikit penasaran. "Bimaku sayang, setiap detik tanpamu adalah siksaan manis yang membuatku semakin mendamba. Aku memejamkan mata dan hanya wajahmu yang terbayang, senyummu yang menawan, sorot matamu yang menghanyutkan. Aku merindukanmu hingga ke tulang sumsum." Arya membaca lagi, matanya membulat. Ini jelas bukan untuknya. Kata-kata itu begitu intim, begitu pribadi, begitu penuh gairah, seolah ditulis oleh seseorang yang sedang dilanda mabuk asmara yang paling dalam. Ia yakin ini adalah salah kirim. Ia hendak menghapusnya, mengabaikannya, namun ponselnya bergetar lagi. "Aku rindu aroma tubuhmu yang maskulin, rindu sentuhan lembut jemarimu di kulitku, menyusuri setiap lekuk, rindu bisikan janji-janji di telingaku saat kita berdua saja. Larut dalam kehangatan malam, di mana dunia seolah berhenti hanya untuk kita." Arya menelan ludah, jantungnya berdesir aneh. Ini semakin intens. Ada apa ini? Siapa pengirimnya? Dan siapa Bima yang beruntung ini? Pesan demi pesan terus berdatangan, seperti tetesan hujan yang perlahan membanjiri. Setiap pesan lebih panas, lebih berani, lebih menggambarkan kerinduan fisik dan emosional yang mendalam. Rina menulis tentang bagaimana ia membayangkan Bima memeluknya erat, menciumnya dengan giuman yang memabukkan, bagaimana ia merindukan kehangatan ranjang mereka, keintiman yang hanya mereka berdua pahami. Ia melukiskan fantasi-fantasi masa depan yang penuh tawa, cinta yang tak pernah padam, dan kebersamaan yang abadi. Arya awalnya merasa canggung, bahkan sedikit bersalah. Ia memiliki Maya, tunangannya yang cantik, cerdas, dan setia. Hubungan mereka memang stabil, nyaman, dan penuh pengertian, tapi ia tidak bisa memungkiri ada bagian dari dirinya yang tergelitik oleh pesan-pesan misterius ini. Kata-kata itu, meskipun bukan untuknya, entah bagaimana berhasil menyentuh sisi romantis dan menggairahkan yang sudah lama tak ia rasakan, atau bahkan ia sadari masih ada. Hubungannya dengan Maya memang damai,
Tapi mungkin sedikit datar akhir-akhir ini. Pesan-pesan ini seperti percikan api di tengah tumpukan kayu kering, membangkitkan sesuatu yang sudah lama terlelap. Ia tidak membalas, hanya membaca, dan membiarkan imajinasinya bermain-main dengan skenario di balik kata-kata itu. Siapa Rina ini? Dan siapa Bima yang beruntung menerima curahan hati sedalun ini? Beberapa hari berlalu, Rina terus mengirim pesan, tak menyadari kesalahannya. Ia merasa lega, seolah telah melepaskan beban yang berat dari pundaknya. Ia membayangkan Bima tersenyum malu-malu, terkejut, namun bahagia membaca semua curahan hatinya. Ia merasa lebih dekat dengan Bima, seolah pesan-pesan itu adalah jembatan yang menghubungkan jiwa mereka. Sementara itu, Arya menjadi semakin terpengaruh. Ia mulai lebih sering memeriksa ponselnya, menanti pesan-pesan baru dengan antisipasi aneh. Ia menyembunyikan senyum kecilnya saat membaca, lalu menyimpannya di folder tersembunyi, seolah itu adalah harta karun rahasianya. Maya, yang peka terhadap perubahan kecil dalam diri Arya, mulai menyadarinya. Arya terlihat lebih sering melamun, senyumnya kadang misterius, dan ia selalu sigap saat ponselnya bergetar, bahkan kadang membawanya ke kamar mandi. Ada apa yang, akhir-akhir ini kamu kok sering senyum sendiri lihat ponsel? Tanya Maya suatu malam, mencoba terdengar santai, namun ada nada penasaran di suaranya. Oh, tidak ada apa-apa kok, hanya pesan grup pekerjaan, biasalah, ada proyek baru yang cukup rumit. Jawab Arya, terlalu cepat, terlalu defensif. Maya mengangguk, mencoba percaya, tapi keraguan mulai tumbuh di hatinya, seperti bibit yang baru ditanam, perlahan mulai bersemi. Perasaan tidak nyaman itu semakin membesar setiap kali ia melihat Arya sibuk dengan ponselnya, atau mendapati Arya buru-buru membalik layar ponselnya saat ia mendekat. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang cerah, saat matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan ke dalam apartemen mereka. Arya sedang mandi, meninggalkan ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar. Maya, yang kebetulan lewat setelah dari dapur, melihatnya. Ia tidak berniat mengintip, sungguh. Tapi kata-kata awal pesan itu begitu mencolok, begitu tak biasa, begitu memancing perhatian. Sayang, malam ini aku ingin kau memelukku lebih erat dari sebelumnya, hingga aku tak bisa bernapas. Aku ingin merasakan setiap inci kulitmu menyatu denganku, melupakan dunia di luar sana, hanya kita berdua dalam pusaran gairah yang tak terhingga, di mana waktu dan ruang tak lagi berarti. Aku ingin kau tahu betapa aku mendambakanmu, setiap serat jiwaku merindukanmu. Jantung Maya berdebar kencang, berpacu tak karuan. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel itu. Ia membuka pesan itu, lalu pesan-pesan sebelumnya, membaca rentetan kata-kata penuh hasrat yang dikirimkan oleh seorang wanita bernama Rina. Wajahnya memucat, lalu memerah padam karena amarah dan rasa sakit yang mendalam. Air matanya mulai menggenang, mengaburkan pandangannya. Kata-kata itu begitu intim, begitu menggairahkan, begitu pribadi. Dan itu bukan dari dirinya, bukan untuknya dan Arya. Saat Arya keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya, ia melihat Maya berdiri mematung, ponselnya ada di tangan Maya, dengan layar menampilkan rentetan pesan-pesan dari Rina. Udara di ruangan itu terasa tebal, berat dan dingin, seolah semua kehangatan telah lenyap. Apa ini, Arya? Suara Maya bergetar, nyaris tak terdengar, namun menusuk hingga ke ulu hati. Matanya merah dan bengkak, menatap Arya dengan tatapan terluka yang tak pernah Arya lihat sebelumnya. Arya terpaku, darahnya seolah berhenti mengalir. Ia melihat ponselnya di tangan Maya, lalu tatapan terluka di mata tunangannya. Ia tahu, saat ini tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Semua rahasia kecil yang ia simpan, semua fantasi yang ia biarkan tumbuh, kini terbongkar dengan telanjang. Maya, aku bisa jelaskan. Arya memulai, suaranya tercekat, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk meredakan badai yang akan datang. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana ada wanita lain yang mengirimimu pesan-pesan seperti ini?
Jelaskan bagaimana kau bisa menyimpan semua ini tanpa memberitahuku. Atau jelaskan bagaimana kau bisa membiarkan dirimu menikmati fantasi ini tanpa sedikit pun merasa bersalah padaku. Maya membentaknya. Air mata mengalir deras di pipinya, membasahi wajahnya yang kini penuh amarah dan kepedihan. Arya mencoba meraih tangan Maya, ingin memeluknya, menenangkannya, tapi Maya menepisnya dengan kasar. Aku bersumpah, aku tidak membalasnya. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Ini pasti salah kirim. Salah kirim. Dan kau percaya itu, Arya? Kau percaya ada orang yang salah kirim pesan sebegitu intimnya, berkali-kali, selama berhari-hari, dan kau hanya diam saja? Kau tidak mencoba mencari tahu, menghentikannya, atau setidaknya memberitahuku? Maya mencengkeram ponsel itu erat-erat, seolah ingin meremasnya. Kau membiarkan dirimu terbuai, Arya. Itu yang paling menyakitkan. Perdebatan sengit pun pecah, memecah kesunyian sore itu. Kata-kata tajam melayang di udara, menusuk lebih dalam dari pisau. Kepercayaan yang selama ini mereka bangun, yang mereka kira begitu kokoh, kini runtuh berkeping-keping di lantai, tak bersisa. Di sisi lain kota, Rina mulai merasa aneh. Sudah seminggu ia mengirim pesan-pesan itu, puluhan pesan yang ia harap mampu menyampaikan seluruh isi hatinya. Tapi Bima tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada balasan, tidak ada telepon, tidak ada perubahan sikap. Ia bahkan tampak lebih diam dari biasanya, sedikit menjauh. Rina mulai gelisah. Mungkinkah Bima tidak menyukainya? Atau ia terlalu berlebihan? Bima, apa kau sudah membaca pesan-pesanku? Tanya Rina suatu siang, mencoba terdengar santai, namun jantungnya berdebar kencang menanti jawaban. Bima mengerutkan kening, menatap Rina dengan tatapan bingung. Pesan apa, Rina? Aku tidak menerima pesan apa-apa darimu. Ponselku baik-baik saja. Dunia Rina seolah runtuh. Tidak mungkin, ia mengirimnya. Ia yakin sekali. Hatinya berdebar tak karuan. Firasat buruk mulai merayapi jiwanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka riwayat pesannya, mencari nomor Bima yang ia ketik. Dan di sanalah satu digit yang salah terpampang jelas, seperti sebuah kutukan. Nomor yang ia kirimi semua curahan hati, semua hasrat, semua fantasi romantisnya, bukanlah nomor Bima. Itu adalah nomor orang asing, nomor yang sama sekali tidak ia kenal. Rasa malu yang luar biasa, putus asa yang mendalam, dan kemarahan pada diri sendiri membuncah tak terkendali. Ia telah menuangkan seluruh jiwa, seluruh hasrat, seluruh impiannya pada orang yang salah. Sebuah kesalahan konyol, namun dengan konsekuensi yang menghancurkan. Hubungan Arya dan Maya berada di ambang kehancuran. Meskipun Arya berulang kali menjelaskan bahwa ia tidak membalas pesan-pesan itu, dan itu memang salah kirim, luka di hati Maya terlalu dalam. Ia merasa dikhianati, bukan karena Arya berselingkuh secara fisik, melainkan karena ia membiarkan dirinya terbuai oleh fantasi orang lain dan yang paling parah, menyembunyikannya dari Maya. Mereka memutuskan untuk mengambil jarak, memberi waktu bagi Maya untuk memulihkan diri dan bagi Arya untuk merenungkan kesalahannya yang fatal. Arya menghapus semua pesan itu, memblokir nomor Rina, dan berjanji akan lebih terbuka di masa depan, tidak akan lagi menyimpan rahasia sekecil apapun. Namun, bayangan wanita salah alamat itu akan selalu membayangi hubungan mereka, menjadi duri dalam daging yang sulit dicabut. Kepercayaan yang rusak tidak mudah untuk dibangun kembali. Rina merasa hancur lebur. Bukan hanya karena ia telah menumpahkan perasaannya pada orang yang salah, tetapi juga karena ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk benar-benar mengungkapkan perasaannya pada Bima, pada orang yang tepat. Ia merasa bodoh, ceroboh, dan sangat malu. Setiap kali ia memikirkan pesan-pesan yang ia kirimkan, wajahnya memerah padam. Ia memblokir nomor itu, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengulang kesalahan konyol seperti itu. Ia belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa dalam urusan hati dan teknologi, ketelitian adalah kunci, dan satu digit bisa mengubah segalanya. Kisah cintanya yang seharusnya menjadi indah, kini berubah menjadi sebuah tragedi komedi yang memalukan. Dan ia hanya bisa berharap orang asing yang menerima pesannya itu tidak akan pernah menghubunginya kembali.
atau lebih parah, menyebarkan aibnya. Arya di malam-malam sepinya setelah Maya pergi, terkadang masih memikirkan Rina, wanita di balik pesan-pesan menggairahkan itu. Bukan dalam artian romantis, bukan lagi ada ketertarikan, tapi lebih pada rasa penasaran dan sedikit penyesalan. Ia bertanya-tanya, apakah Rina akhirnya berhasil mengungkapkan perasaannya pada Bima? Apakah Bima membalas cintanya? Atau apakah Rina juga berakhir dengan patah hati yang sama seperti dirinya dan Maya? Ia juga bertanya-tanya, apakah wanita itu tahu betapa besar dampak dari kesalahannya? Dan Rina, jauh di lubuk hatinya, kadang bertanya-tanya siapa gerangan yang telah membaca setiap kata dari lubuk hatinya. Apakah ia seorang pria kesepian, seorang wanita yang terhibur, atau seseorang yang terjerat dalam masalah karena pesannya? Ia tidak akan pernah tahu. Yang jelas, kejadian itu meninggalkan bekas luka yang dalam bagi mereka bertiga. Pengingat abadi akan kekuatan kata-kata, kerapuhan hubungan manusia, dan bahaya dari satu digit yang salah. Kisah romantis yang seharusnya menjadi miliknya dan Bima, kini menjadi milik 3 orang asing yang terhubung oleh sebuah kesalahan kecil, namun dengan konsekuensi yang sangat besar, mengubah hidup mereka selamanya.